Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok A akan mempresentasikan tugas kelompok kami yang berjudul Pendekatan Teori Belajar Behavioristik dan Implikasinya dalam Pembelajaran. Dalam presentasi kali ini, saya Alvina Listia sebagai moderator dan Muhammad Yusaldi Darman sebagai pemateri pertama, Hardianti sebagai pemateri kedua, Amrul sebagai pemateri ketiga, dan saya sendiri sebagai pemateri terakhir. Kepada Muhammad Yusaldi Darman dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang pengertian teori belajar behaviorisme serta tokoh-tokoh teori belajar behaviorisme. Langsung saja, kita akan langsung pada materi pertama, yaitu pengertian teori belajar behaviorisme. Teori belajar behaviorisme merupakan teori yang menjelaskan mengenai pembelajaran dalam kaitannya dengan peristiwa-peristiwa lingkungan. Teori belajar behaviorisme memberikan penekanan pada keadaan lingkungan yang berkaitan erat dalam proses pembelajaran. Teori belajar behaviorisme merupakan teori psikologi yang materi kajiannya adalah perilaku yang tidak berhubungan dengan kesadaran atau struktur mental. Teori ini adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan alam yang bersifat eksperimental dan objektif dengan tujuan meramalkan dan mengontrol perilaku. Teori belajar ini menjelaskan bahwa belajar merupakan perubahan perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dinilai secara konkret. Kemudian materi kedua yaitu tokoh-tokoh teori belajar behaviorisme. Tokoh pertama yaitu Edward Lee Thorndike. Menurut Thorndike, belajar adalah proses interaksi antara stimulus atau segala hal yang dapat merangsang terjadinya belajar seperti pikiran, perasaan, dan gerakan. Dengan respon reaksi yang dimunculkan anak ketika belajar seperti pikiran, perasaan, dan juga gerakan atau tindakan. Tokoh kedua yaitu B.F. Skinner. Skinner merupakan teori pembelajaran yang dikenal dengan operant conditioning. Teori ini menyatakan bahwa aspek-aspek lingkungan seperti stimulus, situasi, dan peristiwa berperan sebagai tanda-tanda untuk memberi respon. Menurut Skinner, ada 3 konsep yang berhubungan dengan operant conditioning, yaitu penguatan positif, penguatan negatif, dan hukuman. Selanjutnya tokoh ketiga yaitu Ivan Petrovich Pavlov. Classic conditioning atau perkondisian atau persyaratan klasik adalah proses yang ditemukannya melalui percobaannya terhadap anjing di mana perangsang asli dan netral dipasangkan dengan stimulus bersyarat secara berulang-ulang sehingga memunculkan reaksi yang diinginkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan ciri-ciri teori belajar behavioristik serta penerapan teori belajar behavioristik dalam pembelajaran atau studi pada anak. Yang pertama itu ciri-ciri teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik melihat semua tingkah laku manusia dapat ditelusuri dari bentuk refleks. Dalam psikologi, teori belajar behavioristik disebut juga dengan teori pembelajaran yang didasarkan pada tingkah laku yang diperoleh dari pengkondisian lingkungan. Pengkondisian terjadi melalui interaksi dengan lingkungan. Menurut behaviorisme, pendidikan adalah maha kuasa. Manusia hanya makhluk yang berkembang karena kebiasaan-kebiasaan dan pendidikan dapat mempengaruhi refleks keinginan hati. Penerapan teori belajar behaviorisme dalam pembelajaran atau studi pada anak. Penerapannya adalah seorang guru hendaknya banyak memberikan rangsangan atau stimulus kepada anak dalam pembelajaran sehingga anak dapat merespons secara positif apabila ketika didukung dengan adanya hadiah atau rewards yang berfungsi
sebagai penguatan terhadap respon yang telah ditunjukkan oleh anak. Penerapan yang kedua yaitu penerapan teori belajar behaviorisme dalam pembelajaran agar tercapai tujuan secara maksimal. Ada dua hal yang perlu dipersiapkan oleh guru, yakni yang pertama menganalisis kemampuan awal dan karakteristik anak, dan yang kedua merencanakan materi pembelajaran yang akan diajarkan kepada anak. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Sebagai pemateri yang ketiga, saya akan menyampaikan materi saya yaitu aplikasi teori belajar dan bentuk pelaksanaannya. Pertama, kita akan membahas tentang aplikasi teori belajar. Aplikasi teori belajar behavioristik dalam pembelajaran. Dalam pengaplikasiannya, teori belajar ini dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama, mendudukan siswa sebagai individu yang pasif, memunculkan perilaku-perilaku yang diharapkan menggunakan metode pembiasaan-pembiasaan atau drill. Memandang pengetahuan merupakan sesuatu yang stagnan dan tidak pernah berubah sehingga akan disampaikan sama pada setiap tahunnya. Kemudian, teori belajar ini memandang pengajar hanya sebagai transfer pengetahuan dan belajar sebagai proses memperoleh pengetahuan. Yang terakhir, kurikulum yang dikembangkan secara terstruktur dan pengetahuan sudah ada sehingga siswa tinggal mempelajarinya saja. Kemudian, bentuk pelaksanaan metode pembelajaran. Penerapan teori belajar behavioristik dalam pendidikan menurut Irham dan Wiyani terlihat dalam beberapa hal, yang diantaranya bahan-bahan pengajaran sudah siap digunakan. Bahan pelajaran tersusun secara hierarki dari sederhana ke rumit dan kompleks. Pembelajaran berorientasi hasil yang terukur dan teramati dalam bentuk perilaku yang diinginkan. Pengulangan dan latihan digunakan untuk membentuk kebiasaan, dan apabila perilaku yang diinginkan muncul diberi penguatan positif dan yang kurang diinginkan mendapat penguatan negatif. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, kelebihan dan kekurangan teori behaviorisme. Kelebihannya yaitu kaum behavioris menjelaskan belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku di mana penguatan dan penghargaan serta hukuman menjadi stimulus untuk merangsang siswa dalam berperilaku. Para pendidik biasanya menggunakan teori behaviorisme untuk merencanakan kurikulum dengan menyusun isi pengetahuan menjadi bagian-bagian kecil yang ditandai dengan suatu keterampilan tertentu. Kelemahannya yaitu teori ini selalu menyederhanakan hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan dan atau belajar sekedar pada hubungan stimulus dan respon saja, serta tidak mampu menjelaskan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam hubungan stimulus dan respon itu sendiri. Selain itu, teori behaviorisme ini juga kurang mampu menjelaskan tentang adanya variasi tingkat emosi siswa meskipun mereka memiliki pengalaman penguatan yang sama. Kesimpulan dari materi kami yaitu teori belajar behaviorisme
memandang bahwa belajar merupakan sebuah proses perubahan tingkah laku sebagai akibat adanya interaksi antara rangsangan atau stimulus dan tanggapan atau respon. Teori ini mengutamakan pengukuran, sebab pengukuran merupakan suatu hal penting untuk melihat terjadi tidaknya perubahan tingkah laku tersebut. Belajar menurut Edward Lee Thorndike ialah pembentukan SR sebanyak-banyaknya melalui latihan dan pengulangan dengan prinsip trial and error. Adapun B.F. Skinner dengan teori operant conditioning menyatakan bahwa unsur terpenting dalam belajar adalah penguatan. Maksudnya, pengetahuan yang terbentuk melalui ikatan stimulus respon akan semakin kuat bila diberi penguatan. Penerapan teori belajar behaviorisme dalam pembelajaran atau studi pada anak yaitu menuntut guru agar menganalisis kemampuan awal dan karakteristik anak, kemudian merencanakan materi pembelajaran yang akan diajarkan kepada anak. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.